Surprise. Ternyata aku gak bisa melepas untuk gak baca novel ini, karena emang aku kan sebenarnya udah baca, randomly baca beberapa kalimat, beberapa paragraf lah, random. Tapi aku ngerasa itu tulisannya bagus dan ini benar-benar menarik gitu loh, untuk menceritakan kisah seorang tokoh dari kecil sampai dewasa, sampai tua bahkan. Terus akhirnya tadi kan siang aku udah gak tahu aku mau baca apa, sedangkan aku bener-bener pengen baca. Terus aku cari-cari di Ipusnas itu kayak gak ada yang membuatku cukup tertarik tadi. Terus akhirnya aku coba baca ini, bener-bener coba baca ini mulai dari awal gitu. Terus ternyata ketika aku baca bab pertama aja aku udah ngerasa kayak wow, ini bisa dibilang novel, kayak ini novel semi biografi yang bagus menurutku. Tulisannya rapi, tulisannya bagus, yang membuat aku itu langsung masuk ke ceritanya, benar-benar kayak hanyut dalam cerita gitu loh. Jadi aku sayang banget kalau nggak baca novel ini. Jadi kayaknya besok aku nggak jadi buat ke perpus. Aku berusaha bakalan kebut ini dalam waktu 3 hari kayak 3 atau 4 hari. Makanya aku sambil jadiin kopi karena aku mau baca ini malam-malam, karena ini udah malam sih. Kalau aku nggak kebut ini, aku takutnya aku nggak bakalan selesai. Bener-bener ini aja kalau aku nggak ada kerjaan lain, ini aku nggak yakin bakalan selesai. Tapi kan aku lagi ngerjain draft buat terjemahan yang bakalan aku serahkan ke suatu penerbit gitu kan. Karena kan emang penerbit itu lagi buka lowongan buat freelance penerjemah. Cuman aku baru ngerjain itu baru 2 halaman dan mintanya itu minimal 3 atau 4 halaman, dan itu aku belum aku kerjakan. Terus aku ada juga laporan lain yang besok harus aku kerjakan. Jadi aku gak tahu, tapi aku bener ini novel bener-bener bagus. Penulisnya adalah penulis yang aku ngerasa penulis yang hebat. Karena kalau kalian tahu, Ahmad Fuadi ini adalah penulis novel Negeri 5 Menara kalau nggak salah. Iya nggak sih? Iya, Negeri 5 Menara yang booming itu, yang bagus itu. Meskipun aku belum baca, tapi aku udah tahu beberapa reviewnya kalau novel itu benar-benar bagus. Makanya novelnya bestseller. Jadi nggak heran kalau novel yang satu ini juga bagus. Semoga aku bisa menyelesaikan dalam waktu 3 hari. 3 hari. Starter pack buat bikin draft terjemahan. Ini kamus yang hampir nggak pernah aku pakai, bahkan kuliah pun aku jarang pakai karena kan biasanya pakai aplikasi. Ini kan ada CD-nya. Terus habis itu ini kalau aku udah bosen ngerjain, pusing aku baca. Terus ini cemilan, buah sama cookies biar aku nggak ngantuk. Setelah aku selesai ngerjain draft contoh terjemahan, terus aku kirim ke suatu penerbit lewat email, akhirnya aku nyalain kamera ini karena aku mau ngomongin tentang buku yang sedang aku baca ini, yang judulnya Merdeka Sejak Hati dari Fuadi. Ini kan yang di video sebelumnya kan aku udah bilang kalau aku bakalan ngelepas
novel ini aku nggak jadi baca karena aku takutnya kalau aku nggak bakalan selesai untuk baca novel ini. Waktuku terlalu mepet, terlalu singkat, cuma 3 hari, 3-4 hari lah maksimal. Terus aku ngerasa kalau kok untuk baca buku yang seperti ini, yang semi biografi dari seorang tokoh seperti Lavran Pane yang diceritakan dalam novel ini, aku bakalan kesulitan untuk membaca dengan pace yang cepat pada awalnya. Terus kemarin lusa ketika aku udah selesai baca novel yang sebelumnya yang judulnya Lambung Mangkurat itu, kan akhirnya aku kayak sore dan malamnya aku bingung mau baca buku apa. Aku cari-cari di Pusnas yang buat selingan aja itu kok kayak nggak nemu sesuatu yang menurutku menarik. Terus akhirnya aku coba-coba baca buku ini. Terus aku randomly buka beberapa halaman, terus ngeliat, baca beberapa kalimat atau paragraf. Terus aku ngerasa kalau bukunya itu bagus, tulisannya itu enak gitu loh, bukan sesuatu yang bener-bener berat, meskipun kontennya emang berat karena kan menceritakan seorang tokoh yang bernama Lavran Pane. Lavran Pane ini adalah adik dari dua orang sastrawan yang namanya Sanusi Pane dan Armijen Pane, yang mereka itu sangat terkenal. Kalau untuk Lavran Pane ini, dia tidak terkenal sebagai sastrawan, memang enggak, tapi dia itu adalah tokoh pendiri HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, di awal kemerdekaan dulu. Terus dia juga salah satu tokoh pemuda yang masuk dalam kelompok penggerak di masa-masa awal sebelum kemerdekaan sampai awal kemerdekaan. Bahkan dia juga ikut mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi dia itu adalah tokoh yang emang penting dalam sejarah, cukup penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Terus aku ngerasakan awalnya itu aku oke lah, aku baca aja buat selingan, meskipun nggak selesai itu nggak apa-apa. Aku pikirnya seperti itu, mungkin semalam aja. Terus ternyata ketika kan seharusnya rencana aku kan besoknya aku bakalan ke perpus buat ngembaliin buku ini, cuman ternyata aku terhanyut dalam ceritanya. Semalam itu aku baca itu mungkin sampai berapa ya, 30-40 halaman, dan itu aku ngerasa bagus ya, meskipun ini emang semi biografi. Jadi kisah hidupnya yang diceritakan dalam novel ini emang mengikuti alur hidupnya Bapak Lavran Pane, cuman kan ada bagian fiktifnya juga, karena kan mungkin untuk alur hidupnya emang seperti itu, cuman kan kita nggak tahu dialognya seperti apa, apalagi ketika masa kecil dan masa remajanya yang udah lama berlangsung itu seperti apa, dialognya seperti apa, lingkupnya seperti apa, itu kan dibuatlah, dikarang lah sedikit-sedikit biar ini ceritanya lebih mengalir dengan enak. Dan itu aku ngerasa Ahmad Fuadi ini menuliskannya dengan bagus. Emang kan aku belakangan ini kan aku juga baca yang semi autobiografi. Kalau yang ini yang judulnya Dari Hari ke Hari, yang sebelumnya itu, cuman yang itu kan cuma menceritakan kisah hidup seorang tokoh yang namanya Ahmad Junaidi. Ya itu, aku kok lupa namanya siapa. Bapak itu kan cuma menceritakan ketika masa remaja sampai menuju dewasa. Kalau yang ini menceritakan menceritakan kehidupan Bapak Lavran Pane ini dari kecil, bahkan dari lahir sampai beliau itu sepuh, kayak gitu. Ini aku ngerasa tulisannya emang nggak sebagus yang Dari Hari ke Hari. Kalau yang itu lebih diksinya lebih cantik menurutku. Tapi kalau yang ini itu juga bagus, nggak cantik secantik itu tapi bagus. Tulisannya itu rapi, jelas, terus membuat aku benar-benar terhanyut dalam ceritanya. Kan Bapak Lavran Pane ini kan dari Batak kan ya. Tulisannya ini benar-benar menggambarkan, membuat aku bisa membayangkan seperti apa Bapak Lavran Pane ini berkomunikasi dengan logat Bataknya. Meskipun aku nggak bisa bahasa Batak juga sih, cuman ini dalam bahasa Indonesia tata bahasanya menggunakan tata bahasa yang biasanya dipakai sama orang Batak. Itu aku jadi kayak
oh ya seperti ini emang gambarannya, jadi aku lebih meresapi ceritanya. Terus juga meskipun ini ceritanya menceritakan dari Bapak Lafran Pani ini dari lahir sampai sampai dewasa, itu aku ngerasa ceritanya itu nggak terlalu kepanjangan, pace-nya cukup cepet. Karena kan ya gila aja kalau menceritakan dari kecil sampai besar terus pace-nya lambat kan kayak panjang banget kan ya bakalan ceritanya. Ini kan cuma 300 berapa halaman, 360 halaman, jadi pace-nya lumayan cepat. Apalagi ketika masih kecil itu cuma diambil bagian-bagian yang penting dalam kisah hidupnya. Meskipun cuma diambil bagian-bagian pentingnya aja, itu aku ngerasa kalau ceritanya itu nggak terasa melompat-lompat, pace-nya itu udah cukup bagiku. Ketika si Lafran ini dari kecil itu tinggal sama neneknya seperti apa, terus dia itu gak suka sekolah seperti apa, dia itu pengen hidup merdeka sampai dia pengen hidup di jalanan itu seperti apa, itu aku ngerasa benar-benar pace-nya itu pas, cukup, nggak terlalu cepet juga nggak terlalu lambat. Yang diambil emang bagian-bagian yang terpenting, dan rangkaian dari kisah hidupnya itu menurutku bener-bener rapih, enak untuk dibaca. Kalau sampai halaman ini aku kan udah baca udah hampir setengah. Ini aku batasi pakai ini, hampir setengah. Ini udah sampai ketika Indonesia sudah merdeka. Kan Bapak Lafran Pane ini lahir tahun 1922 kalau nggak salah. Jadi ini ketika Indonesia baru merdeka, berarti umurnya sekitar 23 ke atas lah, 20 awal lah masian. Ini dia udah memasuki masa kuliah dan sedang menuju masa-masa beliau ini mau membentuk sebuah himpunan mahasiswa yang sesuai dengan hati nuraninya. Karena beliau ini benar-benar pengen membuat himpunan, beliau ini benar-benar ketika masa itu, ketika di umur segitu, beliau adalah orang yang cukup agamis. Beliau pengen membentuk sebuah organisasi yang berisi orang-orang yang tidak cuma agamis tapi juga nasionalis, tapi juga tapi juga bisa diajak diskusi tentang ilmu-ilmu yang sedang mereka pelajari, kayak gitu sih. Jadi nggak cuma tentang agama tapi nasional dan juga tentang ilmu pengetahuan. Beliau pengen banget membuat himpunan seperti itu. Jadi ini masih proses untuk beliau bisa menciptakan HMI. Masih pakai baju yang sama, kaos yang sama, tapi udah dengan penampilan yang berbeda karena ini udah malam. Aku cuma mau ngomong satu hal sih sebenarnya. Aku kan baca ini udah lumayan banyak, lebih dari setengah. Terus aku menemukan poin yang bagiku penting. Kan di awal, di bagian awal banget, di bagian prolog, bukan prolog, semacam prolognya lah, itu bagian awal banget itu ketika anak dari Bapak Lafran Pane itu bertanya kepada bapaknya kenapa bapaknya itu selalu menolak ketika bapaknya mau diberi jabatan sama pemerintah, entah jadi menteri atau jadi orang penting di pemerintahan. Cuman bapaknya itu selalu menolak. Terus akhirnya Bapak Lafran Pane itu bilang gini ke anaknya, bagiku kedudukan itu untuk diamanahkan kepada yang lebih mampu, bukan untuk diperebutkan sebagai piala. Agar ada kemajuan, ada progres, agar harkat martabat bangsa ini naik, agar hilang kolusi dan korupsi. Kekuasaan bukan alat untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk memperkaya bangsa. Inilah yang menurutku
kebiasaan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Terus aku berpikir, bukan berpikir sih, terus akhirnya kan aku bacakan. Setelah itu kan bapaknya kan mulai bercerita, flashback lah dari masa dia kecil sampai besar, diceritakan ke anaknya. Terus akhirnya aku nemu kenapa sampai bapak Lafran Pane ini punya pemikirannya seperti itu, untuk memberikan jabatan itu kepada orang yang lebih mampu daripada dirinya. Padahal sebenarnya bapak Lafran Pane ini mampu sih menurut seharusnya, dia kan seorang guru besar kan. Cuman bapak Lafran Pane ini lebih lebih pengen kalau jabatan ini dikasihkan ke orang lain aja yang lebih mampu daripada dirinya. Terus setelah itu aku baca-baca lagi, terus baru di titik ini, di halaman 215 ini baru aku nemu kenapa sampai pemikirannya bapak Lafran Pane itu seperti itu. Karena di masa itu kan awalnya yang mencetuskan untuk pendirian HMI itu kan bapak Lafran Pane. Terus setelah HMI itu berdiri, awalnya memang bapak Lafran Pane ini lah yang jadi ketua umum. Cuman berjalannya waktu, HMI ini dapat banyak tantangan dari orang-orang lah, karena dianggap kayak pemecah umat lah atau banyak hal lainnya. Terus ketika beliau ini menemukan bertemu dengan seseorang dari kampus lain, beliau ini merasa bahwa si orang ini, temannya ini adalah orang yang lebih tepat untuk menjadi ketua HMI daripada dirinya. Karena bapak Lafran Pane ini punya masalah punya kekurangan, dia itu tidak terlalu bisa mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikirannya. Sedangkan temannya ini, dia itu lebih pintar untuk berpidato lah. Jadi kalau si orang ini jadi ketua, harapannya adalah nanti HMI itu akan jadi lebih besar lagi dan anggotanya akan bertambah lebih banyak lagi daripada bapak Lafran Pane yang jadi ketua. Terus akhirnya kan awalnya ketika beliau mau menyerahkan menyerahkan kekuasaan mau mengundurkan diri jadi ketua HMI, itu ditentang sama banyak orang. Karena kan emang pada awalnya bapak Lafran Pane inilah yang punya ide untuk membentuk HMI. Cuman akhirnya setelah beliau jelaskan ke teman-temannya dan si ketua barunya dan si Mintareja ketua barunya itu juga mulai pendekatan sama anggotanya. Akhirnya baru diketahuilah kalau memang si teman dari bapak Lafran Pane inilah yang lebih pantas untuk menjadi ketua. Terus beliau turun jadi wakil ketua, terus turun lagi sampai jadi sekretaris 2, karena beliau merasa bahwa orang-orang di sekitarnya itu lebih mampu daripada dirinya untuk menjadi pemimpin atau pengurus yang lebih cakap. Jadi seperti itu sih pemikirannya terbentuk seperti itu ya, karena masa ketika beliau itu mengurus HMI. Terus akhirnya sampai beliau sepuh pun pemikiran seperti itu masih beliau pegang teguh kan. Kayak ada orang lain yang lebih mampu, kenapa harus saya? Bukan berarti nggak mau ngurus, bukan, cuman karena bapak Lafran Pane itu menganggap kalau dirinya itu kurang cakap, jadi lebih baik kalau jabatan itu diberikan kepada orang lain saja kayak gitu. BTW aku mau keluar, makanya aku ganti baju, terus rambutku udah aku ikat. Ketika aku baca ini tuh, aku merasa mendapatkan perspektif yang berbeda dibandingkan dengan
novel yang dari hari ke hari dari Bapak Mahbub Junaidi. Sebenarnya peristiwanya mirip-mirip karena ketika itu yang di Bapak Mahbub Junaidi itu kan novelnya menceritakan kehidupan Bapak Mahbub Junaidi ketika masa remaja. Itu beliau dan keluarganya pindah ke Jogja ketika Indonesia baru merdeka dan terjadi serangan dan Belanda kembali ke Indonesia untuk merebut Indonesia kembali. Terus kan ketika itu kan Bapak Mahbub Junaidi masih remaja, terus melihat kondisi Jogja seperti apa, terus serangan-serangan militer seperti apa, terus bapaknya bekerjanya kayak apa, aku melihatnya seperti itu. Melihat kondisi Indonesia di masa itu dari pandangan anak kecil yang belum terlalu paham, tapi udah cukup kritis untuk melihat kenyataan kalau di saat itu Indonesia itu masih perlu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan di tahun 45. Terus di novel ini ada bagian yang ketika Pak Lafran Pane itu beliau itu sudah memasuki waktu kuliah, dan ternyata waktu kuliahnya beliau itu terjadi ketika di masa yang sama ketika Bapak Mahbub Junaidi itu remaja. Jadi Bapak Lafran Pane ini otomatis lebih tua dari Bapak Mahbub Junaidi. Bapak Lafran Pane ini ketika masa awal kemerdekaan itu juga pindah ke Jogja karena kebanyakan pejuang Indonesia, kebanyakan pegawai pemerintah Republik Indonesia itu kebanyakan mereka pindah ke Jogja karena di Jakarta sudah tidak kondusif karena Belanda ingin merebut wilayah Indonesia itu. Pertamanya datangnya ke Jakarta, terus kan kebanyakan pindah ke Jogja. Terus beliau ini juga akhirnya pindah ke Jogja bersama keluarganya, terus melanjutkan kuliah di Jogja. Terus aku juga melihat perjuangannya Bapak Lafran Pane ini selama masa agresi militer Belanda berlangsung. Jadi aku ngelihat masa itu tuh dari dua perspektif, dari anak kecil, anak remaja dari Bapak Mahbub Junaidi, dan dari orang dewasa seperti Bapak Lafran Pane. Emang yang ini kontennya lebih berat karena kan emang diceritakan dari sisi orang dewasa seperti apa. Cuman aku ngerasa novel ini masih gampang dipahami kok, nggak yang berat-berat banget. Tapi emang ada unsur-unsur politiknya juga ketika masa Bapak Lafran Pane kuliah dan mendirikan HMI itu banyak orang yang menentang pendirian HMI karena mereka takutnya kalau HMI itu punya pandangan politik tersendiri yang lebih mementingkan yang berusaha untuk mendirikan negara Indonesia itu yang lebih Islami, padahal kan Indonesia itu lebih beragam agamanya. Kayak gitu sih aku melihatnya, jadi bisa menghubungkan antara novel yang dari hari ke hari itu sama Merdeka Sejak Hati karena ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota yang sama, di wilayah yang sama, di tahun yang sama. Aku setelah ngebut baca ini seharian karena kan kayaknya aku seharian ini kurang baca sekitar 80 halaman, terus aku bener-bener harus segera ngembalin ini ke perpus hari ini segera karena besok aku nggak bisa, padahal pengembaliannya waktunya besok. Aku mau bikin review lengkapnya, nggak sempat kayaknya hari ini, mungkin entah kapan besok lah aku bikin review lengkapnya. Mau bikin video closing dari tadi nggak jadi, ada aja yang aku kerjakan padahal nggak sibuk-sibuk amat sebenarnya, cuman kayak ya sok sibuk aja sih karena emang masih males buat ngomong. Tapi aku harus bikin video closing. Ini udah beberapa hari setelah yang aku selesai baca buku yang judulnya Merdeka Sejak Hati. Udah berapa hari ya? 3 harian. Dalam 3 hari itu aku gak bisa bikin video apapun karena emang lagi sibuk. Terus keluar kota juga. Terus kemarin capek banget, kayak aku butuh recharge energi dulu seharian, terus aku baru bikin video, baru nyalain kamera sekarang, sama ini lagi edit video buat yang bakalan aku upload. Yang untuk novel Merdeka dari Hati, akhirnya aku memutuskan dan berhasil menyelesaikan untuk baca novel itu sekitar 3,5 hari lah tepatnya, dan itu cukup ngebut.
Sebenarnya aku nggak ngerasa ngebut-ngebut amat sih, karena emang ceritanya aku ngerasa itu nyaman untuk dibaca. Pace-nya cukup lah, meskipun kontennya lumayan berat di akhir-akhir, tapi aku ngerasa masih bisa nangkep ceritanya kayak apa meskipun aku bacanya cukup cepat. Untuk awal-awal cerita itu aku emang bacanya cepet banget. Ceritanya itu asik gitu loh menurutku, menceritakan tentang kehidupan Bapak Lafran Pane itu dari kecil sampai dewasa, itu yang banyak banget apa ya pengalaman hidupnya. Karena Bapak Lafran Pane ini kan apa ya, dia di masa mudanya, masa kecil sampai mudanya itu cukup pemberontak, nggak suka sekolah, bahkan pernah tinggal di jalanan yang jualan es lilin keliling komplek. Terus sampai dia itu pernah jadi apa ya kayak petinju jalanan, dan dia itu jadi juara juga. Terus pernah jadi anak geng motor juga sampai ditangkap polisi. Kayak asik banget gitu loh baca ceritanya. Tapi yang bagian yang setengah ke belakang itu lebih fokus ke kehidupan Bapak Lafran Pane ketika beliau itu sudah mulai menemukan jati dirinya, menemukan tujuan hidupnya, yaitu apa ya, ingin berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Satu, karena kan waktu itu beliau waktu mulai kuliah itu kan mulai apa ya, mau menuju ke kemerdekaan kan, sampai beliau juga jadi kelompok pemuda yang mendesak Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Terus habis itu beliau juga mendirikan HMI. Nah, ketika mulai dari pendirian HMI ke belakang ini, aku emang ngerasa agak bosen. Kan emang bukan genreku untuk membaca sesuatu yang I think seserius itu. Meskipun bukan ngomongin politik sih, itu kayak ngomongin apa ya, organisasi. Aku nggak terlalu tertarik tentang perjuangan seseorang untuk mendirikan sebuah organisasi, yang mulai dari pendirian, terus bagaimana cara mengembangkannya, terus sampai pergantian kepengurusannya seperti apa. Itu aku agak nggak terlalu tertarik. Cuman emang dari beberapa bagian itu ada cerita-cerita lain selain tentang HMI itu sih, dan itu yang aku ngerasa tertariknya dari situ. Ada cerita ketika beliau itu apa ya, mulai tergerak hatinya untuk mencari jodoh, karena kan waktu itu udah hitungannya udah dewasa, dan beliau itu punya kriteria yang cukup sulit untuk mencari jodoh, karena kan selama waktu kecilnya kan beliau tidak merasakan kasih sayang seorang ibu, karena ketika beliau lahir pun ibunya sudah sakit parah, dan ketika umur 2 tahun ibunya meninggal, dan dia itu hampir tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Jadi dia punya kriteria untuk calon ibu dari anak-anaknya itu yang harus apa ya, tegas, penyayang, bisa mengatur anak-anaknya. Pokoknya kriterianya itu cukup sulit menurut beliau. Terus pada akhirnya bisa menemukan seseorang yang benar-benar cocok, karena si calon istrinya atau istrinya beliau itu dulunya itu adalah seorang guru TK, dan itu emang cocok lah untuk jadi ibu bagi anak-anak beliau, karena kan guru TK kan asik gitu loh, bisa apa ya, menyalurkan kasih sayang, bisa mendidik ke anak-anak kecil, ke anak-anak orang aja bisa, apalagi ke anak sendiri. Ceritanya seperti itu. Terus juga ada kisah ketika anak beliau sudah dewasa yang namanya Iqbal. Ketika anak beliau sudah dewasa itu kan waktu itu kuliah, terus tiba-tiba UKT apa ya, SPP, biaya untuk kuliahnya itu naiknya itu 2 kali lipat kalau nggak salah. Dan itu Iqbal ini merasa kasihan pada bapaknya, karena bapaknya ini meskipun beliau waktu itu sudah jadi dosen, guru besar kayaknya kalau nggak salah, udah jadi guru besar, tapi kan gajinya nggak seberapa, karena beliau benar-benar menghindari untuk mendapatkan suap. Beliau benar-benar bekerja dengan jujur, dan uang yang beliau dapatkan itu adalah uang yang benar-benar halal. Terus ketika itu kan Iqbal kan pengen cari beasiswa biar orang tuanya atau bapaknya ini lebih ringan lah untuk membayar biaya kuliah Iqbal. Cuman ketika Iqbal ini bilang ke bapaknya atau ke Bapak Lafran Pane ini langsung menolak, karena beliau berkata bahwa beliau masih mampu untuk membayar biaya pendidikan anak-anaknya, meskipun gaji beliau tidak seberapa, meskipun biaya pendidikan anaknya ini, si Iqbal ini
Kalau nggak salah 1 semester itu sama dengan gaji Bapak Lafran Pani ini selama 2 bulan kalau nggak salah. Dan beliau itu masih benar-benar nggak mau mendapat bantuan karena beliau merasa bahwa ada banyak orang-orang di luar sana yang lebih membutuhkan beasiswa daripada beasiswa itu diberikan ke anaknya. Apa ya, ada ya orang yang seperti ini, kayak wow, pemikirannya itu benar-benar sebaik itu gitu loh aku ngerasanya. Dan meskipun yang bagian belakang itu emang agak membosankan, tapi dari bagian-bagian yang seperti itu aku merasa terkesan dan aku merasa dapat pelajaran hidup dari beliau. Udah sih, untuk overall aku suka, cuman emang yang setengah ke belakang itu emang gak terlalu menarik untukku, yang tidak terlalu suka masalah tentang organisasi. Udah gitu aja ya, aku tutup sampai sini. Sekian, terima kasih udah nonton videoku. Sekian, goodbye.